Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi selanjutnya, masih tentang kaidah usul fikih. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah amar dan nahi, dan selanjutnya kaidah am dan khas. Yang pertama, kaidah am. Am secara bahasa adalah umum, merata, atau menyeluruh. Sedangkan menurut istilah, menurut Abdul Hamid Hakim adalah al-amu huwa lafdul mustaghriqu bi jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wad'i wahidin daf'atan. Dan ada beberapa pengertian dari beberapa ulama lain, tapi pengertiannya hampir sama seperti yang diutarakan oleh Abdul Hamid, yang artinya am adalah lafal yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang ada dalam lafal itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Yang artinya am itu diartikan umum yang hakikatnya keumuman lafal itu adalah karena lafal itu sendiri dilihat dari segi karakteristik dan nilainya mengandung arti yang banyak dan tidak menunjukkan kepada objek tertentu saja. Dengan kata lain, suatu lafal ini dikategorikan kepada yang umum jika kandungan maknanya tidak memberikan batasan jumlah objek yang tercakup di dalamnya. Ya intinya am itu umum, tahu kan, kalau umum itu berarti ya udah tidak ada kategori tertentu karena dia umum, berarti untuk semua gitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, contohnya di sini misalnya lafaz insan dalam surat Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusr. Nah, di sini artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian dalam surat Al-Asr itu. Nah, insan artinya adalah manusia. Nah, manusia di sini maksudnya adalah meliputi atau mencakup seluruh manusia, siapapun itu gitu. Jadi insan sendiri tidak dikategorikan misalnya insannya itu khusus wanita aja atau khusus laki-laki saja, atau orang-orang yang sudah balik, nggak ada kata-kata itu. Jadi insan itu mencakup semua manusia atau seluruh manusia. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang memang sifatnya yang bersifat umum seperti itu. Bentuk lafaz am, jadi lafaz umum itu kalau di dalam Al-Quran yang seperti apa sih? Nah, ini yang pertama, lafaz jami'an atau kullu. Jadi kalau ada kalimat jami'an atau kullu dalam Al-Quran, berarti itu bersifat am atau bersifat umum. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 185 ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu artinya adalah tiap-tiap. Berarti tiap-tiap di sini semua yang berjiwa akan merasakan mati. Tidak ada pengecualian sama sekali. Berarti semua pasti akan merasakan mati. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi untuk ayat yang ini jami'an, apa saja, semua yang ada di muka bumi dijadikan Allah untuk manusia. Berarti apapun yang ada di bumi, jami'an, semua yang ada di bumi gitu. Berarti kalau misalnya dalam Al-Quran ada kalimat kullu atau jami'an, berarti itu bersifat am atau termasuk kaidah am, kaidah umum. Kemudian yang kedua ada lafaz mufrad yang dima'rifatkan oleh alif lam yang menunjukkan jenis. Jadi
lafadz mufrad. Mufrad itu artinya satu ya. Mufrad itu berarti belum ketambahan apa-apa, kalimat dasar yang dima'rifatkan oleh alif lam. Ma'rifat itu apa? Gitu. Ma'rifat itu kata benda yang berarti khusus dan memiliki kandungan arti tertentu sehingga membuat orang yang berbicara dan mendengar sudah memahami apa yang dimaksud. Jadi kenapa ditambah al-ma'rifat? Di sini al-ma'rifat fungsinya adalah untuk memberikan pengertian khusus, ada arti khusus, ada kandungan arti tertentu gitu. Nah di sini kalimat contohnya adalah azaniyatu. Dalam surat An-Nur tuh ayatnya azaniyatu wazani gitu. Jadi zaniyah ketambahan alif lam ro di sini. Yang artinya adalah perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Maksud ayatnya kan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi semua yang berzina maupun perempuan ataupun laki-laki wajib didera. Di sini ada kalimat az-zaniyatu. Az-zaniyatu berarti semua perempuan yang melakukan zina gitu. Kemudian yang ketiga ada lafadz jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam yang menunjukkan jenis suatu kalimat. Jamak kalau tadi kalau satu artinya mufrad, kalau jamak berarti artinya banyak. Contoh lafadznya itu al-mutallaqatu, itu udah kalimat jamak. Kalau kalimat mufradnya itu talak gitu artinya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Jadi wal mutallaqatu di sini artinya adalah yang ditalak. Berarti semua wanita yang ditalak berarti dia harus menunggu 3 kali quru gitu, atau 3 kali suci dari haid gitu. Atau kemudian yang keempat, lafadz mufrad dan jamak yang dima'rifatkan dengan idhofah. Aduh, tambah bingung kan, tadi ada ma'rifat, kemudian ada idhofah. Ini masuknya dalam bahasa Arab sebenarnya. Idhofah sendiri penyandaran suatu kalimat isim kepada kalimat lain untuk menunjukkan kepada pengertian yang lebih khusus atau menggabungkan 2 kalimat isim. Ya udah, kita nggak usah mikirin arti ma'rifat sama idhofat kalau bingung, karena ini pelajaran bahasa Arab untuk ma'rifat, idhofah. Jadi untuk ini kasusnya kita pelajarin aja. Kalau lafadz mufrad dan jamak itu yang dima'rifatkan dengan idhofah, contohnya lafadznya adalah ni'matallah. Jadi di sini artinya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 231, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah padamu. Jadi nikmat Allah SWT di sini meliputi segala macam nikmat, bukan hanya nikmat harta, tapi nikmat bernafas itu juga salah satu nikmat dari Allah. Kemudian yang kelima ada isim mausul. Isim mausul itu adalah kata sambung. Kata sambung di sini contohnya ada alladzina, kemudian ada alladzi, kemudian ada allati, kemudian allai. Nah, berarti setiap nemu ayat yang ada isim mausul berarti itu termasuk ke dalam kaidah kaidah umum. Ini nih contohnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik. Jadi penjelasannya, siapa saja yang menuduh wanita baik
berbuat zina, maka wajib didera 80 dera. Banyak ya sebenarnya kalau walladzina amanu. Nah, ini banyak contoh isim mausul ini. Kemudian yang keenam, isim istifham yang artinya adalah kalimat tanya. Lafadznya seperti apa? Ma, man, mata, kapan, aina, mana. Ini contohnya juga banyak dalam Al-Quran. Salah satu contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 214, mata nasrullah, yang artinya adalah bilakah datangnya pertolongan Allah gitu. Berarti dalam Al-Quran jika ketemu sama kalimat ini berarti termasuk dalam kaidah am. Kemudian ketujuh, isim nakirah sesudah lam nafi. Ini terdapat contohnya yaitu dari sabda Rasulullah sendiri yang berbunyi la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maksudnya semua orang muslim yang berpindah dari negara orang non-muslim ke negara orang muslim tidak dinamakan hijrah. Kemudian yang terakhir, lafaz-lafaz yang meliputi. Ini ada kalimat ma'syaro, kemudian ma'asyiro gitu kan, biasanya ma'asyirul muslimin gitu. Ada ammah, kemudian ada sair, ada kafah. Ini lafaz-lafaz ini artinya adalah semua gitu. Berarti di sini termasuk kaidah gitu. Contoh kecilnya biasanya kadang kalau ada yang berkhutbah biasanya menyebutnya ya ma'asyarul muslimin gitu kan. Nah, itu berarti menunjukkan kepada semua orang, tapi belakangnya ada muslim, berarti semua orang muslim begitu. Kaidah khos. Tadi am, sekarang khos. Kalau am artinya umum, kalau khos artinya khusus atau tertentu. Dan menurut istilah adalah al-lafdul ladzi yadullu ala makna wahidin, lafal yang menunjukkan satu makna tertentu. Makna tertentu tersebut biasa menunjukkan perorangan atau menunjukkan satu jenis seperti perempuan, atau menunjukkan bilangan seperti 5, 7, 12 atau macam-macam, atau suatu kaum atau sekumpulan atau sekelompok dan masih banyak sebagainya. Bentuk lafaz khos. Lafaz khos seperti apa sih kalau dalam Al-Quran? Ini yang pertama ada lafaz khos berbentuk mutlak, yaitu lafaz khos yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Maksudnya apabila dalam nas itu terdapat lafaz yang menunjukkan makna khos, selama tidak ada dalil yang mengalihkan dari makna hakiki, ya berarti itu diartikan sesuai dengan artinya sendiri. Jadi kalau misalnya memang dalam ayat itu udah bentuknya ini khusus gitu, misalnya hanya satu orang perempuan gitu misalnya, kan itu khusus perempuan satu orang, ya udah kita pakai arti itu, kecuali ada dalil-dalil yang menerangkan tentang ayat tersebut gitu. Jadi memang ada, nanti itu ada namanya kaidah am, kaidah umum, yang terdapat pengertian lagi di situ, ada pengertian yang dikhususkan gitu. Jadi umum tapi dikhususkan, ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, lafaz khos berbentuk khos muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Jadi apabila lafaz khos yang mutlak itu ditemukan berada dalam nas lain dan diterangkan secara muqayyad, muqayyad itu adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat
lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri yang dibatasi oleh batasan. Nah, kemudian dalam topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukumnya harus ikut sama. Contohnya ini, misalnya gini nih, contohnya gini, ada lafaz ini adalah lafaz khos, tapi ternyata ada ayat lain di surat lain yang kalimatnya sama, lafaznya itu sama, tapi penjelasannya dia bukan termasuk ke dalam lafaz khos, tapi ternyata dia termasuk dalam lafaz muqayyad. Nah, ada yang seperti itu. Contohnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Jadi ditentukan oleh lafaz am, darah yang mengalir atau yang membeku. Berarti semua hukum darah artinya maksudnya adalah haram gitu. Kemudian ternyata dalam surat lain ditemukan lagi dalam surat Al-An'am ayat 145 yang itu lafadznya tentang lafadz darah juga. Nah, tapi di situ ternyata darah di sini bukan termasuk ke dalam lafadz khos, tapi lafadz muqayyad gitu. Jadi tergantung, kalau muqayyad kan ada batasan-batasan atau ada karakteristik sifat gitu. Berarti dalam ayat itu memang kita perlu banget tahu artinya, tafsirannya, biar tahu ini khusus atau maksudnya ke dalam lafadz muqayyad. Nanti dijelaskan secara mendetail tentang lafadz muqayyad itu seperti apa. Itu nanti kaidah selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada lafadz khos berbentuk amar atau berbentuk perintah. Maksudnya apabila lafadz khos berbentuk amar atau mengandung arti amar, hukumnya berarti wajib. Contohnya itu dalam surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Nah, di situ udah berarti udah khusus ya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Itu mengandung arti amr. Kemudian yang terakhir lafadz khos berbentuk nahi atau larangan. Maksudnya adalah jika lafadz khos itu mengandung arti nahi, hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, yang artinya adalah dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jadi dalam ayat tersebut terdapat larangan. Pada ayat tersebut menunjukkan hukum haram menikahi wanita-wanita musyrik. Namun apabila terdapat tanda yang memalingkan lafadz dari arti yang sebenarnya karena adanya qarinah, maka perintah hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut. Maksudnya misalnya ada dalil lain gitu, memungkinkan mengandung arti makruh, doa, irsyad, dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk-bentuk lafadz khos dalam Al-Quran. Sebenarnya untuk pengertian amr dan khos ini masih cukup banyak, apalagi yang di LKS. Di situ ada taksis, macam-macam taksis dan lain-lain, tapi ini saya bahas cuma kayak dasarnya aja gitu. Memang belajar seperti ini menyulitkan juga, jadi bingung ngajarnya kayak gimana, pastinya susah banget dimengerti, dan saya juga susah banget menjelaskannya karena ini masuknya ke fikih. Udah, ini cukup kalian ya udahlah, intinya tahu lah lafadz am itu apa, khos itu apa, gitu aja cukup. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.